Sepertinya orang baik, kenapa pingsan di jalan? Paling juga mabuk. Jangan pedulikan, ayo kita pergi saja. Zaman sekarang banyak orang aneh. Nanti malah kita yang repot kalau ikut campur. Saat itu adalah sore yang dingin di bulan Desember. Gerimis membasahi jalanan Jakarta, dan uap napas tipis terlihat di udara yang lembab. Siti, seorang gadis berusia 12 tahun yang sehari-hari mencari nafkah dengan memulung barang bekas, menemukan seorang kakek tua tergeletak di sudut sebuah gang sempit. Tangan Siti memerah karena dingin, dan gerobak kecilnya sudah terisi penuh dengan kardus dan koran bekas yang ia kumpulkan sepanjang hari. Kakek itu, yang mengenakan sebuah mantel usang, terbaring tak bergerak di aspal yang basah, wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Orang-orang hanya berlalu lalang, tetapi Siti tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Ia memarkir gerobaknya, dan dengan hati-hati mendekati kakek itu, lalu mengguncang bahunya dengan lembut. Kakek, tidak apa-apa?" Kakek itu membuka matanya perlahan, tetapi pandangannya kosong. Ia bergumam, Di mana ini? Rumahku di mana?" Hati Siti mencelos. Dalam cuaca sedingin ini, terbaring di jalanan bisa sangat berbahaya. "Kek, sadarlah, kakek bisa mati kedinginan." Namun, kakek itu kembali kehilangan kesadarannya. Siti panik, tidak tahu harus berbuat apa. Ingin menelepon ambulans, tetapi ia tidak punya ponsel. Kemudian, Siti merogoh sakunya. Di sana ada uang hasil memulung seharian ditambah uang jajan pemberian neneknya, totalnya pas Rp50.000. Uang itu adalah harta berharganya yang akan ia gunakan untuk membeli makan malam. Pikiran Siti berkecamuk. Ia benar-benar bimbang. Namun, melihat bibir kakek yang membiru, ia tidak bisa ragu lebih lama lagi. Pak. Siti melambaikan tangannya ke sebuah taksi yang lewat. Beruntung, taksi itu berhenti. "Tolong antarkan ke rumah sakit, Pak. Kakek ini sepertinya sakit parah." Sopir taksi itu menatapnya dengan heran. "Loh, Dik, orang tuamu di mana? Apa kakek ini keluargamu?" Siti menggeleng. "Bukan, Pak. Saya menemukannya pingsan di jalan. Sepertinya harus cepat dibawa ke rumah sakit." Sopir taksi itu sempat ragu, tetapi melihat ekspresi tulus Siti, ia akhirnya membantu mengangkat kakek itu ke dalam taksi. Hatinya tersentuh oleh ketulusan gadis kecil itu. Selama perjalanan, Siti terus menggenggam tangan sang kakek. Tangan itu terasa dingin, tetapi Siti tidak melepaskannya. "Kek, sebentar lagi sampai rumah sakit. Bertahanlah sedikit lagi." Kakek itu menatap Siti dengan sayu, seolah merasakan kehangatan dari genggaman gadis kecil itu. Ia mengangguk lemah. Setibanya di rumah sakit, argo taksi menunjukkan angka persis Rp49.000. Siti mengeluarkan satu-satunya uang yang ia miliki dari sakunya, selembar Rp50.000, dan memberikannya kepada sopir. "Kakek ini harus segera masuk, Pak." Sopir taksi itu terkejut. Ia tidak percaya gadis kecil ini rela menghabiskan seluruh uangnya untuk orang asing. "Dik, sepertinya ini semua uangmu. Apa tidak apa-apa?" Siti tersenyum cerah. "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kakek sembuh." Seketika, hati sopir taksi itu menghangat. Sungguh luar biasa ada anak seperti ini di zaman sekarang. Petugas rumah sakit segera membawa kakek itu ke ruang gawat darurat. Siti pun pulang dengan tangan hampa. Namun, anehnya, langkahnya terasa ringan saat mendorong gerobak kosongnya. Hatinya terasa hangat. Meskipun uangnya habis, ada perasaan bangga yang membuncah. Tentu saja, ia bingung harus menjelaskan apa kepada neneknya nanti. Namun, Siti sama sekali tidak tahu siapa kakek yang telah ia selamatkan, dan kebaikan kecilnya itu akan membawa sebuah keajaiban yang luar biasa. Saat Siti kembali ke kampung kumuh tempat tinggalnya dengan gerobak kosong, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara bangga dan cemas. Apa yang harus ia katakan pada neneknya? Kampung kumuh itu adalah area padat penduduk dengan bangunan-bangunan tua yang saling berdempetan. Lorong-lorongnya begitu sempit, sehingga dua orang harus saling memiringkan badan untuk bisa berpapasan. Langit-langitnya yang lembab sering meneteskan air. Kamar yang ditinggali Siti dan neneknya hanyalah sebuah ruangan kecil seluas 3 meter persegi. "Nek, Siti pulang." Saat membuka pintu, ia melihat neneknya sedang duduk di depan sebuah radio tua sambil merajut. Neneknya, Aminah, meskipun sudah berusia 65 tahun,
masih terus bekerja serabutan demi Siti. "Oh, cucu nenek sudah pulang. Bagaimana hari ini? Tidak kedinginan?" Suara hangat neneknya membuat hati Siti semakin berat. "Nek, itu..." Melihat Siti ragu-ragu, Nenek Aminah mengangkat kepalanya. Pandangannya jatuh pada kantong Siti yang kosong. "Siti, uang hasil mulung hari ini mana? Kardus-kardusnya juga tidak dijual?" Siti menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semua kejadian hari itu, mulai dari menemukan kakek yang pingsan hingga membawanya ke rumah sakit dengan taksi. "Nek, Siti benar-benar tidak punya pilihan lain. Kakek itu kelihatannya sangat dalam bahaya." Nenek Aminah, meski cemas, merasa bangga dengan kebaikan hati cucunya. Cucu nenek memang anak yang baik. Tapi, seperti apa perawakan kakek itu? Rambutnya putih, badannya agak tinggi. Tapi Nek, ada satu hal yang aneh. Mata Siti tiba-tiba berbinar. Kakek itu memakai cincin yang persis sama seperti cincin nenek. Seketika, wajah Nenek Aminah memucat. Tangannya yang sedang merajut berhenti, dan jarum rajutnya jatuh ke lantai. "Ah, apa katamu?" Tanyanya dengan suara bergetar, sambil menatap cincin perak usang di jari manis. Kirinya cincin yang tidak pernah ia lepas selama 45 tahun. "Iya, Nek, persis sama. Cincin perak dengan ukiran hati kecil." Bahkan sebelum Siti menyelesaikan kalimatnya, Nenek Aminah sudah berdiri. Wajahnya semakin pucat dan tangannya gemetar hebat. "Siti, apa kamu yakin? Benar-benar cincin yang sama?" "Iya, Nek." "Kenapa, Nek? Ada apa?" Nenek Aminah tidak menjawab. Ia hanya menatap cincinnya sambil terengah-engah. Cincin itu adalah hadiah dari cinta pertamanya, Hartono, 45 tahun yang lalu. Saat itu, Hartono juga mengenakan cincin yang sama persis. Itu adalah simbol janji mereka. Bahkan di kehidupan selanjutnya, kita pasti akan bertemu lagi, cincin ini yang akan menyatukan kita. Itulah kata-kata terakhir Hartono saat mereka berpisah. Nenek Aminah berjalan menuju lemari tua di sudut ruangan. Dari bagian terdalam, ia mengeluarkan sebuah kotak berdebu. "Nek, itu apa?" "Siti, ada cerita yang nenek sembunyikan selama ini," ucap Nenek Aminah dengan suara bergetar. Ketika kotak itu dibuka, tampaklah tumpukan foto hitam putih. Foto paling atas menunjukkan sepasang pemuda dan pemudi yang berdiri berdampingan sambil tersenyum. Ini adalah cinta pertama nenek, namanya Hartono. Siti mengamati foto itu dengan saksama dan terkejut. "Nek, orang ini mirip sekali dengan kakek yang tadi Siti tolong." Air mata mulai mengalir di pipi Nenek Aminah. Setelah 45 tahun, ia akhirnya mendengar kabar tentang Hartono. Mungkinkah itu benar-benar Hartono? Gumamnya pelan. Jantungnya berdebar kencang. Jika itu benar, berkat Sitilah ia mendengar kabar tentangnya setelah 45 tahun. Namun, di saat yang sama, ada rasa takut. Ia malu jika Hartono melihat keadaannya yang sekarang begitu menyedihkan. "Nenek tidak apa-apa? Kenapa menangis?" "Tidak apa-apa, Siti." Nenek hanya teringat kenangan lama. Malam itu, Siti dan Nenek Aminah hanya berbagi sebungkus mie instan. Hanya itu yang mereka punya karena uang mereka telah habis. Namun, pikiran Nenek Aminah dipenuhi hal lain. Siti cepat tertidur karena kelelahan, tetapi Nenek Aminah tidak bisa memejamkan mata. Ia kembali menatap foto itu, potret dirinya dan Hartono di masa muda yang tampak begitu bahagia. "Hartono, apakah itu benar-benar dirimu?" bisiknya sambil mengelus cincinnya. "Mungkinkah cincin ini benar-benar menyatukan mereka kembali setelah 45 tahun? Jika itu benar-benar kamu, bisakah kita bertemu lagi?" Di luar jendela, angin musim hujan yang dingin masih berembus kencang. Tetapi di sudut hati Nenek Aminah, ada kehangatan aneh yang mulai menjalar sebuah harapan akan pertemuan kembali. Malam itu, Nenek Aminah terjaga dengan pikiran yang berkecamuk, tanpa seorang pun yang tahu bahwa kebaikan kecil Siti telah menyentuh benang takdir yang luar biasa. Malam itu, Nenek Aminah benar-benar tidak bisa tidur. Di samping Siti yang tertidur lelap, ia tenggelam dalam kenangan 45 tahun silam. Tahun 1979. Saat itu, Aminah baru berusia 20 tahun. Ia tinggal jauh dari kampung kumuh saat ini, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya telah meninggal dunia,
dan untuk menghidupi ibu serta adik laki-lakinya, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya di Jakarta. Putra sulung di rumah itu adalah Hartono. Pertemuan pertama mereka terjadi di musim semi. Aminah sedang menjemur pakaian di halaman ketika Hartono, yang baru pulang dari universitas, masuk melalui gerbang. Perawakannya tinggi dan rapi, selalu membawa buku, meninggalkan kesan mendalam bagi Aminah. "Selamat siang, Tuan Muda," sapa Aminah dengan sopan. Namun, Hartono berbeda dari anak majikan lainnya. "Selamat siang. Anda Mbak Aminah, kan? Terima kasih atas kerja keras Anda selama ini." Belum pernah Aminah melihat seorang anak majikan menyapa pembantunya dengan begitu hormat. Hatinya berdebar. Sejak saat itu, Hartono sering mengajaknya berbicara. Awalnya, hanya sapaan biasa, tetapi percakapan mereka perlahan menjadi lebih dalam. "Mbak Aminah suka membaca buku?" tanya Hartono suatu hari. Aminah menggeleng malu. "Saya tidak sekolah tinggi, jadi tidak begitu lancar membaca. Kalau begitu, mau saya ajari? Setiap kali ada waktu luang." Begitulah pelajaran membaca mereka dimulai. Setiap malam, Hartono mengajari Aminah membaca huruf dan membacakan puisi-puisi sederhana untuknya. Saat Aminah pertama kali berhasil membaca lirik lagu Tanah Airku, mata Hartono tampak berkaca-kaca. "Anda hebat sekali, Mbak Aminah. Anda sangat cerdas." Pujian itu menghangatkan hati Aminah. Seumur hidupnya ia hanya mendengar sebutan babu atau pembantu. Ini pertama kalinya seseorang menyebutnya cerdas. Musim semi berlalu, berganti musim panas. Perasaan mereka semakin dalam, tetapi perbedaan status sosial adalah dinding yang nyata. Hartono adalah mahasiswa di universitas ternama, sementara Aminah hanyalah seorang pembantu dari desa. "Aminah," panggil Hartono suatu senja, untuk pertama kalinya tanpa embel-embel Mbak. Mereka sedang berdua di dekat sumur di halaman belakang. "Iya, Tuan Muda. Panggil saja aku Hartono." "Kita ini apa?" Wajah Aminah memerah, tetapi ia merasa bahagia. "Baik, Hartono." "Ya, seperti itu." Malam itu, Hartono memberikan sebuah kotak kecil padanya. "Terimalah ini. Di dalamnya ada sebuah cincin perak yang sederhana dengan ukiran hati kecil." "Tuan Muda, ini terlalu. Aku juga memakai yang sama. Ini janji kita." Hartono menunjukkan tangannya, cincin yang sama persis melingkar di jarinya. "Aminah, aku sungguh mencintaimu. Meskipun status kita berbeda dan keluarga kita akan menentang, aku ingin suatu hari nanti menikah denganmu." Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Aminah. "Hartono, aku juga mencintaimu." Musim panas itu terasa begitu indah. Mereka diam-diam bertemu, berpegangan tangan, dan berbagi mimpi tentang masa depan. "Nanti kalau kita menikah, kita akan hidup bahagia meski di rumah kecil sekalipun. Kita akan punya anak-anak." "Iya, Hartono. Tapi, apa orang tuamu akan setuju?" "Jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya." Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat musim gugur tiba, Ibu Hartono mengetahui hubungan mereka. "Segera pergi dari rumah ini," bentaknya dengan suara dingin. Aminah berlutut dan memohon, "Tetapi sia-sia. Hubungan kami murni, Nyonya." "Tolong, murni? Jangan konyol. Pasti kau yang menggoda Hartono." Malam itu, Hartono diam-diam menemuinya. Keduanya berlinang air mata. "Aminah, maafkan aku." "Sungguh? Maafkan aku." "Tidak apa-apa, Hartono. Aku lebih sedih melihatmu seperti ini." Ibu sangat marah. Kalau ayah sampai turun tangan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Keluarga Hartono adalah salah satu keluarga terkaya di kota itu. Keputusan ayahnya adalah mutlak. "Hartono, lupakan saja aku. Aku tidak ingin kau menderita karena orang sepertiku." "Apa maksudmu?" "Aku tidak bisa hidup tanpamu." Tetapi kenyataan begitu kejam. Ayah Hartono sendiri yang memanggil Aminah, "Ambil uang ini dan enyahlah dari hadapan Hartono," katanya sambil menyodorkan amplop tebal. "Saya tidak butuh uang Anda. Saya akan pergi dengan tenang." Aminah menolak uang itu, ia punya harga diri. Pertemuan terakhir mereka begitu menyakitkan. Di hari kepergiannya, Hartono menunggunya di pintu belakang. "Aminah,
Ini bukan akhir. Aku pasti akan mencarimu. Lupakan aku, Hartono. Temuilah wanita yang lebih baik dan hiduplah dengan bahagia. Aku tidak akan pernah bisa melupakanmu. Aku akan mencintaimu selamanya. Hartono menggenggam erat tangan Aminah, tangan di mana cincin itu terpasang. Jangan pernah lepas cincin ini sampai kita bertemu lagi. Kau juga, Hartono. Berjanjilah. Bahkan di kehidupan selanjutnya, kita pasti akan bertemu lagi. Cincin ini yang akan menyatukan kita. Itulah akhir dari segalanya. Aminah kembali ke kampung halamannya dan tidak pernah bertemu Hartono lagi. Beberapa tahun kemudian, Aminah menikah dengan pria lain. Pria itu baik, tetapi cintanya tidak pernah sedalam cintanya pada Hartono. Mereka dikaruniai seorang putri. Waktu berlalu, putrinya menikah dan melahirkan Siti, cucu yang menjadi harapan baru bagi Aminah. Namun, kebahagiaan itu kembali sirna. Suaminya meninggal dunia, dan tidak lama kemudian, putri dan menantunya tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Aminah hancur, merasa sebatang kara di dunia. Namun, Siti kecil memberinya alasan untuk hidup. Aku harus membesarkan anak ini dengan baik. Aku harus membuatnya bahagia. Itulah sebabnya Aminah rela hidup di kampung kumuh demi Siti. Meskipun miskin, ia ingin membesarkan cucunya dengan cinta. Namun, kerinduannya pada Hartono tidak pernah padam. Itulah alasan ia tidak pernah melepas cincin itu selama 45 tahun. Dan sekarang, setelah sekian lama, ia mendengar kabar tentang Hartono. Hati Aminah begitu kalut. Apakah itu benar-benar Hartono? Jika iya, bisakah kami bertemu lagi? Gumamnya sambil mengelus cincinnya. Hartono, aku sudah tua dan rapuh sekarang. Tapi, aku merindukanmu. Fajar mulai menyingsing di luar jendela, tetapi di dalam hati Aminah, kenangan malam musim panas 45 tahun lalu masih terasa begitu hidup. Siapa sangka kebaikan kecil Siti bisa menciptakan takdir yang begitu luar biasa? Sementara itu, di rumah sakit, bagaimana keadaan kakek yang diselamatkan Siti? Ruang gawat darurat rumah sakit. Harapan Bunda malam itu sangat sibuk. Tim medis membaringkan kakek itu di ranjang, dan segera memulai tindakan darurat. Tekanan darah 90,60, denyut nadi sedikit tidak teratur, lapor seorang perawat kepada dokter. Suhu tubuhnya sangat rendah. Sepertinya ini tahap awal hipotermia. Beri selimut hangat dan segera pasang infus, perintah Door. Budi, dokter jaga yang berpengalaman. Kesadaran kakek itu masih kabur. Ia sesekali membuka mata, tetapi pandangannya tidak fokus dan gumamannya tidak jelas. Di mana? Aminah. Aminah. Identitasnya tidak ditemukan. Dompet atau KTP tidak ada? Tanya Dr. Budi. Perawat memeriksa pakaian kakek itu, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada apa-apa, Dok. Sepertinya hanya memakai mantel. Baiklah, catat sebagai pasien tanpa identitas dan laporkan ke polisi, siapa tahu ada laporan orang hilang. Namun, tim medis segera menyadari betapa besar kebaikan yang telah dilakukan gadis kecil yang menyelamatkannya. Dok, kondisi Bapak ini sangat kritis tadi. Jika terlambat sedikit saja, benar. Anak kecil itu benar-benar telah menyelamatkan nyawanya. Beruntung, dengan perawatan yang tepat, kondisi kakek itu berangsur membaik. Suhu tubuhnya kembali normal, dan kesadarannya mulai pulih. Menjelang pagi, kakek itu perlahan membuka mata. Kali ini, pandangannya fokus. Di mana saya? Anda di rumah sakit, Pak. Anda pingsan di jalan dan diselamatkan oleh seorang anak sekolah, jawab Dr. Budi dengan ramah. Oh, begitu ya. Kepala saya sedikit pusing, tapi sudah jauh lebih baik. Boleh tahu nama Bapak siapa? Adakah keluarga yang bisa kami hubungi? Wajah kakek itu tampak bingung sejenak. Saya. Ia mencoba mengingat, tetapi semuanya terasa kabur. Pelan-pelan saja, Pak. Beberapa menit kemudian, ingatannya perlahan kembali. Ah, saya Hartono. Saya tinggal di kawasan Menteng. Baik. Apakah Bapak ingat nomor telepon atau alamat lengkap? Hartono perlahan menyebutkan informasinya. Seorang perawat segera memeriksanya. Dok, aneh. Alamat ini di perumahan elite. Mungkinkah ini gejala awal demensia? Bisik perawat itu. Penampilan Hartono yang lusuh sangat kontras dengan alamat yang ia sebutkan.
Dokter Budi mengamati Hartono lebih teliti. Di balik mantel usangnya, pakaian yang ia kenakan terlihat mahal. Cincin di jarinya pun tampak istimewa. Mungkinkah Bapak tersesat saat sedang jalan-jalan? Ah, benar. Tadi sore saya pergi jalan-jalan, lalu tiba-tiba saya bingung ada di mana, kepala saya pusing lalu. Keluarga di rumah pasti sangat khawatir. Kami akan segera menghubungi mereka. Perawat menelepon nomor yang diberikan Hartono. Setelah beberapa dering, suara cemas terdengar. Halo, Ayah? Selamat pagi. Kami dari UGD Rumah Sakit Harapan Bunda. Apa benar kami berbicara dengan wali dari Bapak Hartono? Benar, saya putranya. Ada apa dengan ayah saya? Apa beliau baik-baik saja? Syukurlah tidak ada masalah serius. Beliau pingsan di jalan dan diselamatkan oleh seorang anak. Sekarang kesadarannya sudah pulih. Oh, syukurlah. Saya akan segera ke sana. Setelah telepon ditutup, Dr. Budi berkata pada Hartono, putra Anda akan segera datang. Ngomong-ngomong, Pak, apa Bapak ingat siapa anak yang menyelamatkan Anda? Hartono memejamkan mata, mencoba mengingat. Samar-samar ia teringat. Seorang gadis kecil. Tangannya yang mungil terasa sangat dingin, tapi ia menggenggam tangan saya dengan hangat. Katanya anak itu bahkan membayar ongkos taksi untuk Anda. Sungguh mulia. Mata Hartono berkaca-kaca. Anak sekecil itu berkorban untuk orang tua seperti saya. Hartono sangat terharu. Sulit dipercaya ada anak dengan hati semurni itu di zaman sekarang. Apa kita bisa tahu nama atau alamat anak itu? Saya ingin berterima kasih. Sopir taksinya meninggalkan nomor teleponnya. Mungkin kita bisa mencari tahu lewat beliau, jawab Dr. Budi. 1 jam kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah sakit. Seorang pria paruh baya berjas turun dengan tergesa-gesa. Ia adalah Arif, putra Hartono. Ayah. Arif berlari ke UGD dan memeluk ayahnya. Aku sangat khawatir ya. Ayah tiba-tiba tidak ada di rumah. Aku sudah mencari kemana-mana. Maafkan ayah, Arif. Ayah tersesat saat jalan-jalan. Gejala demensia. Ayah sepertinya mulai muncul. Lain kali ayah tidak boleh pergi sendirian. Dokter Budi menjelaskan situasinya kepada Arif. Sungguh beruntung ada anak kecil yang menolongnya. Jika tidak, hipotermianya bisa bertambah parah. Anak kecil? Tanya Arif terkejut. Iya. Seorang gadis berusia sekitar 12 tahun. Katanya ia membayar taksi dengan seluruh uang jajannya. Benarkah? Sungguh luar biasa ada anak seperti itu. Arif pun ikut terharu. Saya harus menemukan anak itu dan berterima kasih. Bagaimana caranya? Ada nomor kontak sopir taksinya. Anda bisa menghubunginya besok. Saat Arif mengurus administrasi, petugas berkata, biaya rumah sakit sudah dilunasi di muka oleh sopir taksi yang mengantar. Pak, apa? Oleh sopir taksi? Betul. Setelah mendengar cerita anak itu, beliau bersikeras untuk membayarnya. Hati Arif semakin tersentuh. Kebaikan seorang anak telah menggerakkan hati orang lain. Ayah? Ayah benar-benar bertemu dengan orang-orang baik. Iya. Ternyata dunia ini masih hangat, ucap Hartono dengan penuh syukur, sambil menatap cincin di jarinya. Cincin janji dengan kekasihnya 45 tahun lalu. Mungkinkah keajaiban kecil hari ini ada hubungannya dengan janji itu? Hati Hartono berdebar dengan firasat yang aneh. Arif, besok kita harus menemukan anak itu. Kita harus berterima kasih dengan layak. Tentu. Ayah. Berkat dia, aku bisa melihat ayah lagi. Malam itu, di 2 rumah yang berbeda, 2 orang menatap langit yang sama dengan perasaan yang berbeda. Sebuah reuni takdir yang melintasi waktu 45 tahun akan segera terjadi, tanpa seorang pun yang menyadarinya. Keesokan paginya, Arif segera menelepon sopir taksi itu. Ia ingin sekali menemukan gadis kecil yang telah menolong ayahnya. Halo. Apa benar ini dengan bapak sopir yang kemarin mengantar ayah saya ke rumah sakit? Oh, iya benar, Pak. Bagaimana keadaan kakek itu? Suara Pak Budi, sang sopir taksi, terdengar tulus. Syukurlah beliau sudah pulih sepenuhnya. Kami ingin sekali berterima kasih kepada anak yang menolongnya. Apa Bapak tahu alamat atau kontaknya? Pak Budi ragu sejenak. Saya tidak tahu persis alamatnya, Pak.
Tapi saya tahu daerah tempat tinggalnya, di sekitar perkampungan padat di pinggir rel kereta. Perkampungan padat? Arif semakin terenyuh. Anak dari lingkungan sesulit itu rela mengorbankan segalanya untuk orang lain. Begini saja, Pak. Biar saya antarkan. Saya juga penasaran dengan keadaan anak itu. Dia anak yang sangat istimewa. Wah, terima kasih banyak, Pak. Kapan Bapak ada waktu? Sore ini saya bisa, Pak. Sementara itu, di kampung kumuh, Siti memulai harinya seperti biasa, seolah telah melupakan kejadian kemarin. Nek, Siti berangkat sekolah dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Nanti makan siangnya di sekolah saja. Namun, wajah Nenek Aminah tampak lelah. Ia tidak tidur semalaman. Setelah Siti berangkat, ia kembali membuka album foto tua itu, menatap satu persatu foto dirinya dan Hartono 45 tahun silam. Apakah benar itu dia? Ataukah aku hanya berhalusinasi karena terlalu lama merindukannya? Saat itulah, terdengar keributan dari luar. Loh, mobil bagus begini kok masuk ke sini? Nenek Aminah mengintip dari jendela. Benar saja, sebuah mobil sedan mewah terparkir di ujung gang. Dua orang pria berpenampilan rapi turun dari mobil. Mereka adalah Arif dan Pak Budi. Apa benar di sini, Pak? Iya, di dalam gang ini. Tapi saya tidak tahu persis rumahnya yang mana. Arif mendekati seorang ibu yang sedang berada di dekat situ. Permisi, Bu. Apa Ibu tahu anak perempuan sekitar 12 tahun yang kemarin menolong seorang kakek ke rumah sakit? Oh, maksudnya Siti? Wah, anak itu berbuat baik apa lagi? Dia tinggal di sana, kata ibu itu sambil menunjuk ke bangunan tempat tinggal Nenek Aminah. Lantai 2, kamar paling ujung, dia tinggal berdua dengan neneknya. Arif mengangguk dan berjalan menuju gedung itu. Langkahnya terasa berat saat melihat kondisi bangunan yang sudah tua dan lorong yang sempit. Hatinya sakit membayangkan anak yang tinggal di lingkungan seperti ini, telah mengorbankan miliknya yang tak seberapa. Anak yang luar biasa, gumam Arif. Ia mengetuk pintu kamar paling ujung. Permisi. Apa benar ini rumah Siti? Dari dalam, terdengar suara kaget Nenek Aminah. Si siapa? Saya putra dari kakek yang kemarin ditolong oleh Siti. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Jantung Nenek Aminah berdebar kencang. Momen ini akhirnya tiba. Pintu terbuka perlahan. Siti. Siti sedang di sekolah. Suaranya bergetar. Begitu ya? Kalau begitu, bolehkah kami menunggu sebentar? Kami sangat ingin bertemu dengannya. Ah, iya. Silakan masuk. Arif dan Pak Budi masuk ke dalam kamar yang sempit namun tertata rapi itu. Silakan duduk. Maaf tidak bisa menyajikan apa-apa. Tidak apa-apa, Nek. Justru kami yang minta maaf datang tiba-tiba. Arif menatap Nenek Aminah dan merasakan ada aura keanggunan darinya. Neneknya Siti, ya? Nenek telah membesarkan anak yang luar biasa. Terima kasih. Bagaimana keadaan kakek itu sekarang? Tanya Nenek Aminah hati-hati. Syukurlah sudah pulih sepenuhnya, Nek. Kata dokter, kalau Siti tidak menolongnya, bisa sangat berbahaya, jawab Pak Budi. Kalau boleh tahu, kakek itu orang seperti apa? Suara Nenek Aminah semakin bergetar. Beliau ayah saya. Namanya Hartono, usianya 69 tahun. Seketika, wajah Nenek Aminah memucat pasi. Hartono. Benar-benar dia. Apa? Apa beliau memakai cincin? Cincin dengan ukiran hati kecil? Arif terkejut. Loh, bagaimana nenek tahu? Benar. Ayah selalu memakai cincin itu. Air mata Nenek Aminah akhirnya tumpah. Nek, ada apa? Nenek sakit? Tanya Arif khawatir. Nenek Aminah ragu sejenak. Saya dan beliau adalah kenalan lama. Benarkah? Kami memiliki ikatan. 45 tahun yang lalu, ucap Nenek Aminah lirih. Kalau begitu, ini benar-benar takdir, kata Pak Budi takjub. Arif pun terkejut, tetapi ia teringat cerita ayahnya tentang cinta pertama yang selalu dirindukannya. Permisi, Nek, apa nama nenek? Aminah? Nenek Aminah terperanjat dan mengangguk. Mata Arif pun berkaca-kaca. Orang yang selama ini dicari ayahnya ternyata adalah nenek dari Siti. Nenek.
Nenek adalah orang yang selama ini ayah cari. Jadi benar itu Hartono? Benar, Nek? Ayah juga sangat merindukan nenek. Hening menyelimuti ruangan itu. Takdir yang melintasi waktu 45 tahun akhirnya menyatukan mereka kembali. Dan semua keajaiban ini dimulai dari kebaikan tulus seorang gadis kecil berusia 12 tahun. Siti. Siti benar-benar telah menciptakan keajaiban, ucap Arif penuh haru. Nenek Aminah menghapus air matanya. Bisakah ia bertemu Hartono lagi? Setelah 45 tahun, akankah mereka masih saling mengenali? Nek, maukah nenek bertemu dengan ayah? Tanya Arif hati-hati. Hati nenek Aminah berkecamuk. Ada rasa bahagia sekaligus takut. Namun, kerinduan selama 45 tahun tidak bisa lagi ia pendam. Ya, saya ingin bertemu dengannya, jawabnya dengan suara bergetar. Momen pertemuan yang ditakdirkan itu pun semakin dekat. Sore itu, ketika Siti pulang sekolah, mobil mewah itu masih terparkir di depan rumahnya. Dengan heran, ia menaiki tangga. Nek, Siti pulang. Saat membuka pintu, Siti terkejut melihat dua pria asing duduk di dalam. Siapa ya? Arif berdiri dan mendekati Siti. Melihat gadis kecil di hadapannya, ia merasa sangat terharu. Siti, kamu telah melakukan perbuatan yang sangat hebat. Arif berlutut untuk menyejajarkan pandangannya dengan Siti. Maksud Om? Kakek yang kemarin kamu tolong. Itu adalah ayah Om. Mata Siti membulat. Benarkah? Apa keadaan kakek baik-baik saja? Iya, berkat kamu, beliau sudah sembuh total. Terima kasih banyak, ya. Arif menggenggam tangan Siti. Siti, sini nak. Ada yang ingin nenek bicarakan? Panggil nenek Aminah. Dengan hati-hati, ia mulai menceritakan kisah 45 tahun yang lalu. Dulu waktu nenek masih muda, nenek punya seseorang yang sangat nenek cintai. Siti memiringkan kepalanya. Cerita cinta nenek? Ia tidak pernah membayangkannya, tapi kami harus berpisah karena keadaan. Dan orang itu adalah kakek yang kemarin kamu tolong. Benarkah? Wah, Siti ternganga takjub. Jadi, mereka ingin nenek bertemu lagi dengan kakek itu. Bagaimana menurutmu, Siti? Siti berpikir sejenak, lalu tersenyum cerah. Bertemu saja, Nek. Bukankah nenek sudah merindukannya begitu lama? Tapi nenek sudah tua dan jelek. Apa sih, Nek? Nenek itu paling cantik di dunia. Kata-kata polos Siti membuat semua orang di ruangan itu tersenyum. Arif berkata dengan sopan, Nek, maukah nenek ikut ke rumah kami? Ayah pasti sangat ingin bertemu. Tapi saya. Nenek Aminah ragu. Tidak apa-apa, Nek. Ayah juga sangat ingin bertemu nenek. Biar kami yang mengantar. Nenek, Siti juga boleh ikut, kan? Ayah saya juga ingin berterima kasih langsung pada Siti, tambah Arif. Wah, benarkah? Aku boleh ikut? Seru Siti gembira. Tentu saja. Kamu kan bintang utamanya. Setelah berpikir sejenak, nenek Aminah akhirnya setuju. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya ganti baju dulu. Ia mengeluarkan pakaian terbaiknya dari lemari. Tangan nenek Aminah gemetar saat merapikan rambutnya di depan cermin. Akankah dia masih mengenaliku? Nenek, jangan khawatir. Nenek cantik sekali, hibur Siti. Setengah jam kemudian, mereka berempat berada di dalam mobil. Perjalanan menuju sebuah rumah besar di kawasan Menteng, terasa seperti mimpi. Hati nenek Aminah hanya tertuju pada Hartono. Nenek, deg-degan ya? Siti menggenggam tangan neneknya. Iya, sedikit. Tenang saja, kan ada aku di sini. Mobil berhenti di depan sebuah rumah megah berlantai 2. Wah, besar sekali, seru Siti. Saat masuk, mereka disambut oleh ruang tamu yang luas dan mewah. Tiba-tiba, dari dalam sebuah ruangan, seorang kakek berambut putih dan berbadan tinggi berjalan perlahan keluar. Itu adalah Hartono. Jantung nenek Aminah berdebar kencang. Waktu telah berlalu 45 tahun, tetapi ia tahu, itu adalah orangnya. Hartono pun terpaku saat melihat Aminah di ambang pintu. Aminah. Aminah. Suara Hartono bergetar. Hartono. Jawab nenek Aminah dengan suara yang sama bergetarnya. Mereka hanya saling menatap untuk waktu yang lama. Kerutan dan rambut putih mungkin telah mengubah penampilan mereka,
tetapi tatapan mata mereka masih sama. Ayah, ini Nenek Aminah, neneknya Siti. Arif memperkenalkan. Hartono perlahan mendekati Aminah. Pandangannya jatuh pada tangan Aminah, di mana cincin pemberiannya 45 tahun lalu masih terpasang. Aminah, kau masih memakai cincinnya? Ucap Hartono dengan air mata berlinang. Iya. Bukankah kita sudah berjanji? Nenek Aminah pun menangis. Aku juga. Aku juga masih memakainya. Hartono menunjukkan tangannya. Cincin yang sama persis masih ada di sana. Wah, ini seperti di film-film, celetuk Siti. Seketika, semua orang tertawa. Kepolosan Siti mencairkan suasana. Siti, kamulah yang telah menyatukan kami kembali. Terima kasih, Nak, kata Hartono sambil mengelus kepala Siti. Kakek sudah tidak apa-apa? Iya, berkat kamu. Kakek punya sesuatu untukmu. Hartono memberi isyarat pada Arif, yang kemudian menyerahkan sebuah amplop tebal. Ini, terimalah. Ini tanda terima kasih dari kakek. Tidak usah, kek. Saya ikhlas menolong, tolak Siti halus. Terima saja, Nak. Ini dari hati kakek, bujuk Nenek Aminah. Akhirnya Siti menerima amplop itu. Pertemuan kembali setelah 45 tahun akhirnya dimulai, dan semua keajaiban ini berawal dari kebaikan hati Siti. Beberapa hari kemudian, Arif mengundang Siti dan Nenek Aminah ke kantornya, sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis Sudirman. Ia ingin memperkenalkan pahlawan ayahnya kepada para staf. Di ruang rapat, Arif menceritakan seluruh kisah itu. Bapak dan Ibu sekalian, gadis kecil inilah yang telah menyelamatkan nyawa ayah saya. Dan yang lebih luar biasa, Nenek Aminah ini adalah cinta pertama ayah saya 45 tahun yang lalu. Kebaikan Siti telah menyatukan mereka kembali. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Semua orang terharu. Siti, kenapa waktu itu kamu menolong kakek itu? Tanya Arif. Siti menjawab dengan suara pelan, karena kakek itu kelihatannya sangat kedinginan, dan nenek selalu mengajarkan, kalau melihat orang susah, kita harus menolong. Meskipun tidak punya uang, manusia lebih penting daripada uang, kan? Jawaban polos Siti membuat seisi ruangan terdiam. Arif melanjutkan, hari ini saya belajar sesuatu yang penting. Bisnis bukan hanya soal keuntungan, tapi juga soal hati nurani, seperti yang dimiliki Siti. Oleh karena itu, mulai hari ini, perusahaan kita akan membentuk beasiswa Siti untuk membantu anak-anak berhati mulia seperti dia. Semua orang kembali bertepuk tangan. Arif lalu berkata, dan Siti, kami akan menanggung seluruh biaya sekolahmu sampai ke universitas. Air mata Nenek Aminah kembali menetes, kali ini air mata bahagia. Ia tidak pernah menyangka masa depan cucunya akan secerah ini. 1 bulan berlalu. Hartono dan Aminah semakin sering bertemu. Suatu hari, Hartono datang ke rumah mereka yang baru, sebuah rumah nyaman yang dibelikan oleh Arif dan melamar Aminah. Aminah, maukah kau menikah denganku? Kita wujudkan janji kita 45 tahun yang lalu. Dengan restu dari Siti yang sangat gembira, sebulan kemudian mereka melangsungkan pernikahan sederhana namun hangat. Siti menjadi pengiring pengantin, menebarkan kelopak bunga dengan senyum mereka. Aku mencintaimu, Aminah. Aku juga mencintaimu, Hartono. Mereka akhirnya menjadi satu keluarga. Kebahagiaan yang tertunda selama 45 tahun akhirnya terwujud. 1 tahun kemudian, beasiswa Siti telah membantu banyak anak. Kebaikan Siti juga menginspirasi sopir taksi, Pak Budi, untuk mendirikan yayasan sosial bernama Yayasan Keajaiban Hati. Kisah Siti bahkan membuatnya menerima penghargaan anak berprestasi dari wali kota. Malam itu, Siti menulis di buku hariannya, setahun yang lalu, aku menggunakan uang terakhirku untuk menolong seorang kakek. Aku tidak pernah menyangka perbuatan kecil itu bisa mengubah segalanya. Nenek menemukan kembali cinta pertamanya, dan aku mendapatkan seorang kakek. Banyak teman-temanku yang terbantu, dan banyak orang dewasa yang terinspirasi untuk berbuat baik. Keajaiban itu nyata, dan aku ingin terus berbuat baik. Malam itu, di teras rumah, Hartono dan Aminah menatap bintang. Ini seperti mimpi. Aminah, iya. Semua ini berkat Siti. Dia malaikat kita. Benar? Malaikat kecil kita.
Kebaikan hati Siti yang tulus telah membuktikan bahwa satu tindakan kecil dapat mengubah dunia, menyebarkan kehangatan dan menciptakan keajaiban yang tak terduga. Dan pesan itu terus bergema, dunia ini masih hangat, dan kebaikan sekecil apapun mampu melahirkan keajaiban yang besar.